Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan kepada Allah kesyukuran atas nikmat berupa kesehatan yang diberikan kepada saya dan bapak-bapak, para perwira siswa, lebih khusus ATT tingkat 4, dimanapun Anda berada, dan dalam kondisi apapun yang sedang Anda lakukan. Selalulah kita mengucapkan syukur kepada Allah karena nikmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita bisa bertemu lagi di dalam pertemuan kita yang kesekian kalinya ini, bagian daripada pembelajaran kita atau diskusi kita tentang konstruksi dan stabilitas kapal. Pada pertemuan kita yang selanjutnya ini, kita akan berbicara tentang dimensi dan bentuk kapal secara umum. Karena sebenarnya bentuk dan dimensi kapal itu yang melakukan pekerjaannya di lautan maupun di perairan lain sesungguhnya sangatlah banyak. Sehingga tidak bisalah kita menjelaskannya satu persatu atau one by one. Nah, oleh karena itu, kita hanya menjelaskan secara umum dimensi dan bentuk kapal. Pada slide ini ada banyak tipe dan dimensi dari bentuk-bentuk kapal. Dimensi secara definisi dan bentuk suatu kapal sangat penting dalam dunia kemaritiman atau dalam dunia maritim. Karena mereka mempengaruhi performa, stabilitas, keamanan, dan efisiensi operasional kapal tersebut. Berikutnya adalah penjelasan lengkap tentang dimensi dan bentuk kapal beserta contohnya. Bila kita melihat pada gambaran ini, panjang secara keseluruhan itu biasa disebut dengan LOA. Dan panjang dari lunas sampai ke lambung itu disebut dengan LBP. Secara spesifik nanti kita akan belajarnya secara mendetail. Dimensi kapal. Sebagaimana saya katakan di awal bahwa dimensi kapal itu terbagi beberapa dimensi. Yang pertama adalah panjang kapal atau length overall atau LOA. Ini adalah panjang total kapal dari ujung depan atau yang kita sebut dengan haluan hingga ujung belakangnya atau yang kita sebut dengan buritan. Panjang ini seringkali digunakan untuk menentukan ukuran kapal. Sehingga kadang-kadang kalau kita bertanya panjang kapalnya berapa, kamu berlayar di kapal dengan panjang berapa? Nah, itu biasanya dia lebih spesifik bertanya tentang panjang kapal secara keseluruhan, yang mana diukur dari haluan atau bagian terdepan sebuah kapal sampai ke buritan atau bagian terbelakang dari suatu kapal. Yang kedua adalah panjang antara perpendikular atau length between perpendicular atau LBP. Secara definisi, dimensi ini adalah panjang dari ujung depan kapal hingga titik tengah antara garis air lambung, di haluan, dan buritan. Ini memberikan gambaran tentang ukuran efektif sebuah kapal. Sebagaimana dalam gambar ilustrasi ini, bahwa keterkaitan antara panjang kapal secara keseluruhan maupun panjang kapal yang diukur dari ujung sampai titik tengah antara garis lambung di haluan itu tersebut. Yang ketiga adalah lebar kapal atau beam. Lebar kapal diukur dari sisi kanan ke sisi kiri di titik terlebar kapal. Lebar kapal mempengaruhi stabilitas dan kapasitas muatan. Oh jelas, semakin lebar suatu kapal, maka semakin banyaklah kapasitas dari muatannya itu sendiri. Semakin kecil lebar suatu kapal, maka semakin sedikit pula jumlah muatan yang nanti akan diangkutnya. Makanya sering kita melihat kapal-kapal yang memiliki lebar, itu biasanya memiliki kapasitas muatan yang cukup banyak dan besar. Sementara kapal yang dengan lebar kecil, itu biasa kapasitas muatannya juga lebih sedikit atau lebih kecil. Yang keempat adalah draft atau dalam air. Ini adalah jarak vertikal antara garis air kapal dan titik terdalam dari kapal.
Draft bergantung pada muatan kapal dan mempengaruhi kemampuan kapal untuk berlayar di perairan dangkal. Ya, seringkali kita juga sering berlayar di kapal-kapal kecil, tentu dengan ukuran draft yang kecil. Seringkali juga kita berlayar di kapal-kapal besar, tentu dengan ukuran draft yang besar. Karena jelas, bila kita berlayar di perairan-perairan dangkal, di perairan-perairan yang mungkin tidak terlalu dalam, maka dibutuhkan juga draft yang kecil. Tetapi apabila kita berlayar misalnya di kedalaman-kedalaman laut tertentu, di daerah-daerah yang dalam, maka dibutuhkanlah draft-draft yang besar. Karena draft-draft besar ini dia tidak bisa masuk ke perairan-perairan yang dangkal, yang notabene juga akan mempengaruhi kandas atau tidaknya suatu kapal. Makanya sering kita melihat ada kapal-kapal besar itu dia hanya melakukan kegiatan bongkar muat dengan STS atau ship to ship atau istilahnya transitman. Karena kenapa? Dia tidak bisa sandar di suatu pelabuhan. Apa alasannya? Karena draftnya terlalu besar atau di perairan pelabuhan itu dangkal dan tidak mencakup kapal itu sendiri sehingga bisa berbahaya bagi kapal itu sendiri. Yang kelima adalah draft no full load draft. Ini adalah draft ketika kapal penuh muatan. Hal ini penting dalam menentukan rute pelayaran kapal dan memastikan bahwa kedalaman air mencukupi di sepanjang perjalanan atau jalur tersebut. Ya, sebagaimana saya katakan, draft itu ada draft maksimal, ada draft minimal. Karena semakin besar suatu kapal, semakin banyak juga muatan yang diangkutnya. Nah, tentu membutuhkan draft yang besar, karena muatan ini juga mempengaruhi daripada draft itu sendiri. Sering kita bertanya juga, draftnya berapa kapalnya? Berlayar atau memiliki pengalaman di kapal dengan draft berapa? Ketika dia menyebut sekian-sekian, nanti kita bisa menilai, pelaut ini bekerja di kapal dengan ukuran sekian, panjang sekian, karena dia tadi sudah menjelaskan draftnya secara mendetail, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah bentuk kapal. Bentuk kapal memang sangat mempengaruhi daripada dimensi dari kapal itu sendiri. Karena ketika kapal itu hendak dibangun, dia tentu akan mempengaruhi bentuk pesanan dari si pemilik kapal. Yang pertama adalah monohull, kapal dengan satu lambung utama. Ini adalah bentuk kapal paling umum dan mencakup kapal-kapal seperti kapal kargo, kapal penumpang, dan kapal tanker secara umum. Yang kedua adalah multi-hull, kapal dengan lebih dari satu lambung. Contohnya termasuk kapal katamaran, 2 lambung, atau trimaran, 3 lambung. Multi-hull sering digunakan untuk kapal-kapal cepat, seperti kapal feri dan kapal penjelajah. Pengalaman saya dulu ketika saya bekerja di kapal trimaran di Hong Kong itu, saya baru meyakini bahwa memang kapal yang dirancang dengan multi-hull itu biasanya memiliki kecepatan yang cukup signifikan dibanding kapal yang monohull. Kenapa? Ya, karena secara spesifik kebanyakan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan time atau waktu yang cepat. Sehingga lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan biasanya pariwisata dan hal-hal lain. Begitu juga kapal feri dan kapal penjelajah. Nah, bentuk kapal ini juga sangat mempengaruhi laju apa tidaknya suatu kapal. Kalau monohull lebih cenderung sedang lah. Tapi kalau multi-hull cenderung dia lebih cepat daripada monohull. Yang ketiga, bentuk lambung. Bentuk lambung dapat bervariasi dari tajam untuk kecepatan hingga bulat untuk stabilitas. Bentuk lambung yang tajam cenderung memiliki hambatan lebih rendah dalam air, sementara yang bulat cenderung lebih stabil. Ya, semakin tajam bentuk suatu lambung, maka semakin cepatlah suatu kapal. Yang keempat adalah profil deck. Ini mengacu pada kontur bagian atas kapal. Profil deck bisa datar, melengkung, atau memiliki berbagai struktur tambahan, tergantung pada kebutuhan dan desain kapal itu sendiri.
Sering kita melihat ada dek yang lebar, ada dek yang sempit, ada dek yang sedang. Hal ini juga bergantung daripada desain atau kebutuhan ketika kapal itu hendak dibangun. Contohnya misalnya kapal penumpang yang dirancang untuk pelayaran jarak jauh mungkin memiliki dimensi yang lebih besar. Tujuannya untuk menampung lebih banyak penumpang dan muatan. Mereka mungkin memiliki LOA sekitar 300 meter, lebar sekitar 40 meter, dan derap penuh sekitar 10 meter. Bentuk lambungnya mungkin cukup tajam untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi bahan bakar. Ya, sebagaimana saya katakan di awal, bahwa kapal-kapal dengan pelayaran jarak jauh itu biasanya membutuhkan dimensi yang lebih besar untuk menampung penumpang, misalnya kapal pesiar, kapal-kapal full penumpang, itu biasanya membutuhkan perjalanan yang cepat dan juga membutuhkan ruang-ruang yang besar untuk menampung penumpang dan muatan-muatan yang ada. Di sisi lain, kapal tanker yang dirancang untuk mengangkut kargo cair seperti minyak bisa memiliki dimensi yang berbeda. Mereka mungkin memiliki LLOA sekitar 250 meter, lebar sekitar 50 meter, dan derap penuh sekitar 15 meter. Bentuk lambungnya mungkin lebih bulat untuk meningkatkan stabilitas dan mengurangi risiko kebocoran. Dengan memahami dimensi dan bentuk kapal, insinyur dapat merancang kapal sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, baik itu untuk kecepatan, kapasitas muatan, stabilitas, dan keamanan. Dari pembicaraan kita di pertemuan ini, dapatlah kita menarik beberapa kesimpulan secara umum. Yang pertama adalah dimensi dan bentuk suatu kapal merupakan faktor kunci yang mempengaruhi performa, stabilitas, dan efisiensi operasional kapal. Dimensi meliputi panjang, lebar, dan derap kapal, sementara bentuk mencakup jenis lambung, ada yang monohull, ada yang multi-hull, dan profil deck. Desain yang tepat dari dimensi dan bentuk kapal sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spesifik kapal tersebut, seperti kecepatan, kapasitas muatan, stabilitas, dan keamanan itu sendiri. Kesimpulannya adalah dimensi dan bentuk sebuah kapal bervariasi tergantung pada tujuan penggunaannya. Dimensi meliputi panjang, lebar, tinggi, dan berat kapal, sedangkan bentuk dapat beragam seperti kapal niaga, kapal perang, kapal penangkap ikan, kapal pelayaran, dan kapal patroli. Desain kapal ini ditentukan oleh efisiensi, stabilitas, dan fungsi yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik penggunaannya. Saya kira demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan diskusi ini membawa manfaat dan faedah bagi kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita. Terima kasih. Tetap selalu jaga diri di dalam bekerja. Tetap selalu hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.